Jokowi teken Perpres baru soal tunjangan PNS, ini besarannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, baru saja menekan 4 peraturan Presiden, Perpres, sekaligus. Aturan tersebut antara lain Perpres No. 3 per 2021, Perpres No. 4 per 2021, Perpres No. 5 per 2021, dan Perpres No. 6 per 2021. Lewat Perpres baru tersebut, ditetapkan tambahan tunjangan bagi beberapa jabatan fungsional pegawai negeri sipil PNS. Setidaknya ada 4 jabatan fungsional yang mendapat tambahan tunjangan tersebut yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Perbendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, diberikan tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap bulan. Demikian bunyi pasal 2 Perpres nomor 3 tahun 2021 dikutip Detik.com, Sabtu, tanggal 16 Januari tahun 2021. Berikut besaran tunjangan tambahan yang diberikan untuk masing-masing jabatan. 1. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Khusus untuk jabatan fungsional ini terbagi kepada 3 jenjang jabatan yang mendapat tunjangan tambahan yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara penyelia sebesar Rp960.000, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Rp540.000, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil Rp360.000. 2. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jabatan fungsional ini terbagi pada 3 jenjang jabatan yakni Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya dengan tunjangan sebesar Rp1.380.000. Kemudian Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp1.100.000, dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Rp540.000. 3. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk jabatan fungsional 1 ini terbagi atas 4 jenjang jabatan yaitu Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama tunjangannya sebesar Rp2.025.000, kemudian Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya Rp1.380.000. Lalu, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Rp1.100.000 dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Rp540.000. 4. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara. Ada 3 jenjang jabatan pada jabatan fungsional ini yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penyelia tunjangannya sebesar Rp960.000. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.000, serta Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. Berita terkait daftar kado yang bikin PNS semringah tahun ini. Awas, beredar surat palsu pengangkatan guru honorer jadi PNS. KPPU ngadu status kepegawaian ke DPR, PNS cuma 5 orang. Pemerintah bakal susun RUU kepemilikan senpi bahan peledak ini alasannya. Sederet hoaks vaksin Jokowi, disebut salah suntik hingga tak sampai habis. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan guru honorer menjadi salah satu penerima subsidi gaji sebesar Rp600.000 selama 4 bulan atau sekitar Rp2,4 juta. Sejauh ini, pihaknya tengah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, untuk melakukan pendataan terhadap pegawai honorer yang memenuhi syarat. Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di dalam BP Jamsostek dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun Kemenpan RB. Jelas Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi C di DPR RI. Jakarta, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020. Kendati begitu, dirinya tidak menjelaskan berapa jumlah pegawai atau guru honorer yang bakal mendapatkan subsidi gaji tersebut. Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pencairan program bantuan subsidi gaji Rp600.000 kepada pegawai bergaji di bawah Rp5 juta per bulan akan cair pada pekan ini.
Adapun peluncuran program bantuan subsidi gaji tersebut nantinya akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan bantuan produktif lainnya. Akan diluncurkan Bapak Presiden pada minggu ini, yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan dalam bentuk DIPA, kata Sri Mulyani. Dia menjelaskan, pencairan program bantuan untuk pegawai swasta dan bantuan produktif untuk UMKM, sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran program PEN yang dialokasikan Rp695,2 triliun. Program bantuan pegawai ini masuk ke klaster sektoral KL dan pemerintah daerah yang dianggarkan Rp106,05 triliun. Untuk dua program baru yang diminta dilakukan dan selama sebulan ini sudah difinalkan, ujarnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Cahyo Kumolo memproyeksikan, keberadaan tenaga honorer di pemerintah pusat akan dihapus pada 2023. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 di mana tenaga honorer diberi masa transisi selama 5 tahun terhitung sejak 2018 hingga 2023. Cahyo mengatakan, tenaga honorer di instansi pusat saat ini diberi waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), guna diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di pemerintah pusat itu hanya ada ASN dan PPPK. Untuk 5 tahun ke depan itu kita persiapkan, ujar dia saat ditemui di gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2020. Menurut Cahyo, tenggang waktu itu diberikan lantaran instansi pusat butuh waktu untuk bisa mengalihkan tenaga honorer menjadi PPPK atau PNS kontrak. Paling enggak 3-4 tahun baru bisa terpenuhi, sambungnya. Beda halnya dengan pemerintah daerah, ia mempersilakannya untuk tetap menambah tenaga honorer lantaran jumlahnya masih sangat dibutuhkan, khususnya untuk tenaga guru dan kesehatan. Untuk mengurangi kekosongan itu, kami menyerahkan kepada daerah untuk mengadakan tenaga honorer khusus untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Silahkan, enggak ada masalah, pungkas dia. Aparatur sipil negara, ASN atau yang lebih dikenal dengan PNS sempat diwacanakan mendapat tunjangan pensiun sebesar Rp1M. Rencana itu sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Mulanya kabar tersebut tersiar setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Cahyo Kumolo yang mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan upaya peningkatan pensiun pegawai. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai, kata Cahyo. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah